Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Wahyu dari 6digi.com. Pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial bagaimana menginstal VPS menjadi web server yang nantinya bisa digunakan teman-teman untuk hosting pribadi, privat. Kebanyakan teman-teman menggunakan VPS sebagai web server itu mereka digunakan untuk yang bermain AGC atau benar konten, karena dimana dengan menggunakan menggunakan VPS ini akan lebih maksimal penggunaan resource yang ada dari VPS tersebut dibandingkan dengan sewa hosting yang dari pengalaman juga banyak yang kena tendang, kena suspend karena penggunaan atau traffic yang sangat tinggi. Makanya menjadi salah satu alternatif para pengguna AGC. Sebenarnya ya teman-teman sendiri juga bisa menggunakan ini sebagai hosting pribadi, ya. Bisa digunakan untuk menyimpan data dan sebagainya gitu. Oke, langsung saja. Dalam kesempatan ini saya sudah menulis 4 langkah ya. Yang pertama adalah pilih paket. Nanti kita akan membahas bagaimana memilih paket yang ada di VPS provider. Kebetulan yang saya pakai kali ini adalah VPS dari DigitalOcean. Kalau teman-teman melihat di Google gitu ya, itu banyak sekali pilihan yang memberikan servis VPS dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Jadi memang seperti tadi saya katakan, banyak para pemain AGC itu lebih suka menggunakan VPS. Selain resource bisa maksimal dan bisa kita atur sendiri, juga karena murah biaya per bulannya. Bisa jadi ada yang $5. Dulu saya pernah nyewa di Freeship.net itu $5 itu udah dapat RAM 512. Itu udah cukup banget menurut saya untuk web biasa gitu, yang nggak terlalu berat. Jadi ya cuman nantinya ya memang ini sih, kalau cari yang seperti murah-murah seperti itu kan juga ada kelemahannya, juga ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kelemahannya nanti mungkin kalau bagi yang masih awam banget ini, karena di situ kita harus belajar juga dengan panel-panel yang asing. Mungkin yang udah terbiasa menggunakan si panel akan belajar lagi, karena nanti kita akan menggunakan panel-panel yang free seperti Webuso, nanti ada Colosso MR, ada Webmin, ada banyak banget itu yang free. Nah nanti yang pertama ini kita akan memilih paket yang akan kita gunakan. Untuk praktek kali ini kita akan menggunakan DigitalOcean yang bisa memberikan beberapa paket pilihan
untuk bisa kita gunakan menjadi VPS atau web server kita nanti. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas bagaimana menginstal sistem operasi Linux tentunya ya, yang nanti ya yang teman-teman mungkin juga agak awam banget itu ya, melihat layar hitam dengan tulisan-tulisan putih. Nanti nggak usah dipikirkan rumitnya gimana, nanti udah kita sediakan step by stepnya, kita tinggal kopas saja dan ikutin step by stepnya. Nanti yang akan kita gunakan adalah CentOS yang versi 6.5 32 bit. Sebenarnya CentOS ini sudah di versi 7, cuman saya rasa belum begitu sempurna ya, masih beta gitu kalau nggak salah. Karena saya pernah install yang 7 itu beberapa kali ada konflik yang error itu. Jadi daripada mumet nantinya kita menggunakan yang sudah terbukti bagus gitu. Kita menggunakan yang 6.5 32 bit. Dan kemudian kenapa memilih yang 32 bit ya, karena kita menyesuaikan dengan paket yang nanti kita pilih itu. Kalau paketnya tinggi sih nggak masalah, kita pakai yang 64 bit. Jadi ada dua ya, CentOS 6.5 ini ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar bagaimana setup VPS menjadi web server menggunakan Webuso. Nah, ini teman-teman sudah akan mengerti nanti Webuso itu apa. Jadi yang digunakan bukan Oso, bukan Webmin atau cPanel. Kita menggunakan yang free, Webuso yang versi free. Karena di Webuso ini ada dua versi. Versi yang pertama adalah versi free, yang kedua adalah versi bayar ya, versi paid. Perbedaannya hanya di ini aja, di fasilitas yang kita gunakan. Kalau yang free itu untuk instalasi seperti CMS WordPress, kita harus menginstal manual. Kita upload WordPress-nya ke server kita, atau bisa kita download lewat server kita, download langsung ke WordPress org-nya. Kalau yang versi paid itu bayarnya tiap bulan $2 itu per domain per bulan $2. Kelebihannya ya itu dari segi supportnya kita bisa kontak langsung ke Webuso dan juga ada tanggapan langsung oleh tim mereka itu. Bedanya dengan yang versi free itu ya, kalau masalah support itu dikembalikan ke forum untuk yang free. Tapi sebenarnya kalau ya tergantung ini sih, sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman aja sih. Kalau cuman buat misal CMS WordPress mah nggak perlu pakai kayak gitu. Cuman kalau teman-teman bener-bener butuh supportnya, nah saya sarankan join aja itu yang $2 per bulan. Kemudian yang keempat nanti kita akan bahas ya sedikit lah pengenalan tentang Webuso, apa aja yang ada di dalamnya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah menggunakan share hosting yang sewa mungkin di HostGator atau di local host, itu kan kebanyakan menggunakan cPanel. Nah, kelebihan Webuso ini ya itu hampir sama dengan cPanel. Jadi nanti kalau yang udah menggunakan cPanel tidak akan kesulitan. Insya Allah nggak akan kesulitan karena panel-panel yang atau rekon-rekon yang ada di dalamnya itu hampir sama. Oke, mungkin itu aja. Nah, kita akan bagi beberapa video agar nggak terlalu berat. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.